Ya, di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup, kita akan membahasnya bersama Panin Sekuritas. Untuk membahas prospek dari IHSG, kita sudah bersama dengan Isla Bimo Prakoso, analis dari Panin Sekuritas. Mas Bimo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hari ini IHSG ditutup menguat ke level 6.137 atau naik 1,78%. Anda melihatnya apa saja stimulus yang masih berlaku di lantai bursa saat PPKM, ada peluang nih soal PPKM darurat yang akhirnya berubah ke level 3 dan 4? Oke, jadi kalau dari bursa, ini kan memang menguat banget ya, dan angkanya juga kita lihat memang sangat signifikan, mostly didorong oleh pertama yang tadi, pemerintah juga sudah akan memberikan stimulus, subsidi upah kepada pekerja-pekerja, dan nanti akan ditentukan klasifikasinya. Di sini memang kita nilai positif dan memang harus dilakukan, karena kan yang sekarang kalau dilakukan lagi PPKM yang lebih ketat, otomatis kan demand driver-nya buat kita punya pertumbuhan ekonomi itu akan hit banget nih. Makanya di sini perlu diisi gap dari demand driver-nya dengan tetap mensirkulasikan ekonomi, memberikan subsidi upah. Jadi seenggaknya di sini pekerjaan-pekerjaan dan juga kegiatan ekonomi dari masyarakat itu masih bisa berjalan. Karena sebetulnya yang paling parah dari pandemi di tahun 2021 itu bukanlah sekedar pandeminya, tapi kita sudah hampir 2 tahun menjalani pandemi ini, di mana berarti udah hampir 2 tahun juga bisnis, individu, itu kita kewalahan buat menjalankan hidup kita. Banyak sekali di sini kalangan yang seperti kalau kita lihat level individu, level UMKM atau entrepreneur yang memang juga masih kelas menengah, itu bisa dibilang makan dengan tabungan. Jadi di sini yang semakin tough tantangannya itu adalah menjaga neraca atau balance dari tiap-tiap masyarakat. Oke, kita lihat hari ini mungkin sektor energi ini yang paling kontributif begitu ya kepada IHSG. Ini apa saja faktor yang mempengaruhinya, Mas Bimo? Nah, kalau dari sektor energi di sini memang faktornya global, yaitu harga batu bara. Kita lihat harganya benar-benar naik terus. Bahkan harga batu bara di sini sudah yang tertinggi dari level sebelum adanya pandemi. Nah, kalau batu bara ini di sini kita memang lihat driver harganya itu adalah dari ketidakstabilan geopolitik antara Cina dan Australia, sehingga di sini ada keterbatasan supply yang terjadi dari global. Nah, hal ini menyebabkan harga batu bara akhirnya juga naik cukup signifikan. Tapi kita perlu di-highlight, kenaikan harga batu bara yang seperti ini memang sebetulnya sifatnya susah kalau kita mau bilang ini akan sustain, karena sumbernya adalah ketidakstabilan geopolitik sehingga ada permasalahan di supply. Namun kalau kita lihat dari demand sebetulnya dari batubara untuk long term kita juga perlu garis bawahi, kita nggak lihat ini bakal sustain, jadi memang ini bersifat sementara. Baik. Kalau bicara soal apa saja yang paling cuan saat ini, kita bicara soal PPKM yang memang masih akan terus berjalan sampai 25 Juli atau paling tidak sampai akhir Juli ini, Mas Bimo. Apa saja dari sisi sektoral yang bisa dibedah sehingga saham-saham yang paling cuan yang bisa dikoleksi oleh para investor saat ini? Oke, jadi kita harus pertama cermati PPKM-nya. Peraturan yang keluar itu dari Inmendagri nomor 15 menyatakan bahwa banyak kegiatan yang itu harus shutdown sementara, tapi hanya satu sektor yang dikecualikan yaitu infrastruktur. Sampai Inmendagri yang nomor 22, di situ juga infrastruktur masih dikecualikan sehingga masih dapat beroperasi secara 100%. Jadi di sini kita bisa melihat saham-saham infrastruktur yang memang harganya itu sudah terdiskon cukup dalam. Makanya di sini beberapa BUMN karya seperti Wijaya Karya, PTPP itu bisa masuk ke pilihan kita. Pertama dari neraca mereka yang memang kuat dan yang secara sektor itu sebetulnya sentimennya ini tidak seburuk seperti fundamentalnya. Burn rate masih terjaga di tahun 2021, kendalanya itu memang kontrak baru agak sedikit terhambat, tapi in overall kita lihat adanya perkembangan dan pemulihan di sektor infrastruktur. Oke, infrastruktur, apa rekomendasinya? PTPP ini masih bisa kita beli atau it's not time to buy, Mas Bimo? Buat PTPP kita bisa bilang it's time to buy, karena dari bisnisnya sendiri PTPP itu kan
leadingnya buat EPC ya. Dan EPC ini biasa identik dengan pembangunan seperti contohnya refinery, terus juga pabrik ataupun pertambangan. Nah, sekarang kalau kita lihat di Indonesia, ini trennya pertambangan lagi mau menuju uptrend nih. Contohnya dari nikel. Kemarin tuh juga udah ada tahun lalu tambang nikel di Sulawesi, dan buat tahun 2021 kita lihat beberapa juga akan bermunculan nih buat pertambangan. Kedua, dari sektor energi juga kita lihat dari Pertamina, itu capex-nya itu masih tersedia cukup tinggi. Otomatis di sini bisa menjadi driver untuk kontrak baru ke PT-PP yang umumnya juga dia di situ pembangunannya sektor energi. Terus ketiga juga pabrik, itu kan juga biasanya EPC. Di sini pemerintah lagi banyak sekali membuka kawasan industri terpadu yang baru, salah satunya kan kemarin di Batang, dan Batang ini kan juga PT-PP ada stake-nya di situ. Di Batang juga sudah ada beberapa industri yang masuk, LG, terus KCC, dan di sini kan akan menjadi driver lagi buat kontrak ke PT-PP. Jadi di sini kita lihat, meski anggaran pemerintah, infrastruktur itu memang menurun, tapi sekarang itu trennya adalah BUMN dan juga swasta yang ngedrive kontrak baru. Di sini yang dinamakan KPBU. Jadi kita memang nggak terlalu berdampak signifikan kayak dulu. Kalau sekali anggaran pemerintah turun, kontraknya hilang, nggak juga kita ngeliat kayak gitu. Oke, baik. Untuk consumer, mungkin ini kan consumer juga saham-saham yang sangat defensif begitu ya. Apakah time to buy juga, atau apa yang bisa direkomendasikan untuk sektor ini? Oke, jadi buat sektor consumer di sini yang kita menarik buat di highlight adalah mungkin nggak langsung secara consumer. Saya kalau consumer itu obvious ya, sektornya defensif. Justru kalau lagi keadaan tough gini, yang jual staple goods itu akan tetap survive seperti INDF dan ICBP. Namun untuk sektor yang related to consumer itu adalah retail. Di sini kita melihat selektif, hanya buat yang kita lihat neracanya kuat, itu kita sangat optimis. Contohnya adalah Pakuwon. Di sini kan Pakuwon memang mereka drivernya itu dari Gandaria City, Kokas, terus juga Pakuwon yang di Surabaya, kan memang kehit banget pusat perbelanjaan. Tapi dari secara neraca, Pakuwon itu cukup untuk menahan tekanan seperti ini. Pakuwon sekarang net gearing ratio-nya itu hampir berada di posisi net cash. Kedua, cash reserve-nya Pakuwon juga sangat tinggi, capex 900 miliar itu pun masih aman. Bahkan Pakuwon juga sekarang kalau harus standby cash, mendadak harus ada akuisisi lagi, mall kayak tahun lalu, itu pun kita lihat masih tidak apa-apa dan masih tidak menimbulkan hal yang serius buat neraca Pakuwon. Kayak kemarin tahun 2020, lagi pandemi gini, Pakuwon malah akuisisi 2 mall sama 1 hotel. Dan kita juga masih melihat ada yang potensi hal itu terjadi, di sini disebabkan oleh neracanya Pakuwon yang kuat. Makanya kita untuk Pakuwon, kita tetap optimis meski PPKM diperpanjang. Oke. Baik, hari ini juga ada informasi yang bagus sekali soal BSDE ini. Kalau dari sisi sektor properti, apakah masih time to buy atau bagaimana? Dan juga soal saham-saham big caps, apa saja yang mungkin bisa direkomendasikan paling tidak dalam pekan ini? Oke, jadi buat BSDE kita lihat positif dari sisi marketing sales. Marketing sales-nya aja udah sampai 60%, padahal kita masih jalan first half. Buat second half, itu BSD masih banyak sebetulnya yang ada di inventory dan beberapa produk baru yang akan di-launch. Contohnya ada Cosmo House, terus ada Aether BSD City. Nah, di sini yang kita lihat mereka cukup aktif dalam meluncurkan produk-produk baru yang dimana produknya itu memang tepat sasaran untuk pasar landed house di Indonesia. Pasar landed house di Indonesia itu drivernya sangat kuat dari yang rumah itu harganya sekitar 1 sampai 2 miliar. Di situ kan kebanyakan drivernya adalah milenial dan mereka beli rumah atas dasar kebutuhan, yaitu necessity. Kalau orang udah drivernya itu necessity, di situ memang demand-nya relatif lebih kuat daripada yang di drivernya contoh investasi atau untuk kepentingan renovasi atau rumah kedua. Makanya rumah yang di atas 5M itu kurang diminati. Nah, di sini yang kita lihat positif buat BSDE. Di samping itu juga BSDE neracanya pun juga kita lihat masih solid, pembangunan tetap aktif, kayak BSDE melakukan kerjasama dengan properti dari Jepang dan Singapura. Makanya kita ngelihat progress development ke depannya ada, neracanya pun juga solid.
kinerja positif, maka kita tetap merekomendasikan buy untuk BSDE. Oke, Mas Bimo, untuk IHSG sendiri, sampai akhir tahun ini kira-kira apakah masih tetap bisa tumbuh positif gitu di angka 6.100 atau mungkin melebihi dari itu? Apa yang bisa direkomendasikan untuk level support dan juga resistennya? Oke, jadi kalau buat berbicara jangka panjang, buat IHSG kita melihat ada support di level setidaknya kalau kita bicara panjang ya, itu 5.900 di situ cukup kuat tertahan di situ. Dan sedangkan kalau kita lihat sampai mana, di sini kalau dalam jangka panjang kita masih melihat ada potensi ngetes dulu IHSG sampai ke 6.400. Hal ini didasari oleh kalau kita lihat fundamental, koreksi IHSG akibat pandemi di Indonesia itu sudah terprice in dari beberapa minggu yang lalu. Bahkan kalau kita lihat asing, sejak kita punya PPKM di bulan Juli ya, itu asing malah net buy ke Indonesia sekitar 1,6 sampai 1,7 triliun rupiah. Hal ini juga kita melihat positif dari respon pemerintah, meski kita melihat banyaknya tekanan untuk pemerintah akibat PPKM, tapi setidaknya ini adalah langkah yang memang harus dilakukan untuk kita bisa menekan angka kasus harian baru COVID-19 dan juga menekan angka kematian per harinya. Karena di sini juga akan mengakibatkan persepsi resiko di Indonesia yang meningkat, ataupun nanti dalam jangka panjang itu pemulihan yang malah terancam akibat kalau kita tetap membiarkan hal seperti ini. Jadi buat jangka panjang, semester 2, IHSG kita melihat tetap positif karena mostly sudah terprice in. Baik, Mas Bimo, terima kasih untuk informasinya dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market.